Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Prihantono Nugroho dengan NIM 200907501021 dari Program Studi Bisnis Digital Kelas B, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro Makro yang berjudul Keunggulan Komparatif. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pembahasan yang berikut ini. Yang pertama, pengertian keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Itu menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain. Bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut, sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. B. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menurut Adam Smith bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principle of Political Economy and Taxation. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, manfaat perdagangan bebas akan maksimal, begitu juga dengan alokasi sumber daya. Beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif menurut Ricardo adalah: yang pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Selanjutnya, tidak ada biaya transportasi yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Dan yang terakhir, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik tapi immobile antar negara. C. Perbedaan antara keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Sementara itu, keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Itu muncul ketika sebuah negara 1. Menghasilkan output yang lebih besar menggunakan input yang sama. Yang kedua, menghasilkan kuantitas yang sama tetapi menggunakan input yang lebih sedikit. Atau yang ketiga, menghasilkan kuantitas yang sama tapi lebih cepat. Yang D. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Kritik terutama tentang beberapa asumsi dalam model Ricardian adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak ada adalah hal yang mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi.
Modal seperti mesin misalnya memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Dan yang kelima, model mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara yang mana tidak diperhitungkan dalam model. Sekian presentasi dari saya tentang materi keunggulan komparatif. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada materi yang kurang dipahami, mohon maaf dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.